Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, diberkati hari ini, amin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat cinta yang Tuhan beri atas setiap kami. Hari ini kami boleh beribadah online Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa penyertaan-Mu itu sempurna. Terbukti hari ini kami dapat bersekutu, kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau bersorak-sorai untuk nama-Mu, karena kebangkitan-Mu itu nyata atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada
Tuhan. Di setiap langkah kami aman kalau ada Engkau. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Engkau yang kami andalkan, pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, kami memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, mari anak muda, hari ini kita akan dengar firman. Mari siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan segala sesuatu yang ada. Coba semua kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari anak-anak muda, saudara-saudara semua yang mendengarkan firman, perhatikan baik-baik ayat ini. Alkitab mencatat bahwa Tuhan punya rancangan atas hidupmu, atas hidup saya adalah yang terbaik. Mungkin keadaan seperti sekarang beberapa generasi anak muda membuang banyak waktu hanya untuk nonton banyak sinetron, banyak film Korea, mungkin juga banyak bermain yang namanya game. Tapi ayo kita lihat firman Tuhan bahwa tetap rancangan Tuhan dalam hidupmu dan hidup saya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah anak muda, kenapa saya ingin sekali bahwa generasimu mendengar firman ini, bahwa ada rancangan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa atas hidupmu dan atas hidup saya. Dan mungkin beberapa anak muda berkata seperti ini, oh tante, oh bu, gitu ya, pak atau mama, papa, bagaimana bisa jadi sesuatu kondisi ini, saya nggak bisa sekolah seperti kemarin-kemarin. Saya nggak bisa belajar seperti kemarin-kemarin. Oleh sebab itu mari kita belajar dari seorang tokoh namanya Yusuf, bahwa ketika Tuhan memilih kita, memilih engkau, memilih orang-orang percaya sejak dalam kandungan, kata firman, Tuhan sudah menetapkan bahwa kita akan menjadi nabi bagi segala bangsa. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tujuan Tuhan. Sehingga seluruh bumi itu mengenal Kristus melalui hidupmu, melalui hidup saya. Sehingga ketika engkau sejak masa muda, engkau mengerjakan apa saja asal bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat sebuah keberhasilan. Tidak karena kondisi, tidak karena kau lahir di mana, tidak karena apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, tapi belajar untuk percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita semua adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera. Dan siapa yang memberikan rancangan ini? Tuhan. Keadaan seperti hari ini, mau anak kecil, mau remaja, mau pemuda, orang tua, semua tidak punya kuasa untuk mengendalikan keadaan. Satu-satunya pribadi yang bisa mengendalikan keadaan itu cuma Tuhan. Setuju ya anak muda ya? Yuk coba kita lihat contohnya. Kita buka dalam Kejadian 37 ayat yang pertama. Kita pelan-pelan belajar tentang Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya. Judulnya ini tok loh ya. Ayat yang pertama, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Sebenarnya saya ingin ajak kalian generasi anak muda, ayo tetap berapi-api, tetap jaga rohmu untuk tetap menyala buat Tuhan, tetap punya mimpi. Jangan sampai mimpi itu hilang karena hari-hari ini new normal, sebenarnya ya tidak normal. Biasa kita pergi ke sekolah belajar yang sebenarnya begitu ya. Ngelihat guru, terus ngelihat tulisan, ada soal, ada pelajaran. Sekarang kita harus online semua. Rasanya kok nggak seperti belajar, tapi ayo tetap harus punya mimpi untuk masa depan. Jangan terlalu banyak bermain ya. Kita perhatikan firman ini karena di dalam kehidupan Yusuf apapun yang menjadi rancangan Tuhan itu tergenapi. Sekalipun untuk menuju kepada mimpi-mimpi dan pengharapan itu ada liku-liku perjalanan yang Yusuf alami itu gak enak. Ya seperti keadaan seperti hari ini. Beberapa anak muda boring di rumah, mereka udah bosan juga nonton film Korea. Mereka bosan juga bermain dan bermain. Rasanya ini gak bisa bebas berkarya begitu ya. Tetapi tetap percaya.
Karena masa-masa seperti ini tidak akan pernah lama. Tetap firman berkata, di dalam kegelapan asal ada Yesus, maka terang yang ajaib itu akan membuat terang yang sejati itu memancar dalam hidupmu dan saya. Yuk kita lihat ya, ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Pada saat itu Yusuf 17 tahun loh. Nah kalian umur berapa sekarang ya? Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ternyata saudara-saudara Yusuf sering melakukan hal-hal yang nakal gitu ya, hal-hal yang jahat. Tapi Yusuf ini juga seharusnya nggak boleh jadi tukang pengadu gitu kan. Tapi ini bicara tentang usia Yusuf 17 tahun. Nah ketika di usia 17 tahun di sanalah dia mulai dapat mimpi ya. Dapat mimpi ketika dia tidur, itu zaman perjanjian lama. Tapi saya percaya bahwa kalian yang saat ini sedang mendengarkan firman, anak muda kalian juga punya beberapa mimpi. Waktu kecil kalian ditanya mau jadi apa, ada yang bilang mau jadi pilot gitu kan. Ditanya lagi mau jadi apa, mau jadi dokter. Tapi hari-hari ini kayaknya banyak yang sudah mulai gak mau jadi dokter gitu ya. Dokter gak pulang-pulang gitu. Ini COVID gak selesai-selesai, para dokter suster pada gak pulang. Tapi tetaplah dengan mimpimu. Jangan pernah mimpi itu pupus hanya karena keadaan. Karena tetap percaya apa yang baik yang ada padamu, yang menggenapinya adalah Tuhan. Mari anak muda kita terus belajar tentang Yusuf. Ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf ini adalah istimewa. Dan katakan kepada dirimu sendiri, saya istimewa. Anak muda setuju, katakan amin. Oke? Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Anak muda, ketika kau hari-hari ini ada di dalam rumahmu, mungkin kau berkumpul dengan saudara-saudaramu yang punya saudara satu, yang punya saudara dua, kalau nggak punya saudara ya anak tunggal seperti anak saya ya. Nggak ada teman yang diajak untuk bertengkar gitu, nggak ada yang bisa diiriin. Tapi kalau yang punya saudara, saya mau katakan nasihat firman adalah jangan iri, jangan benci satu dengan yang lain. Ayo saling mengasihi, ini waktu-waktunya melekatkan hati satu dengan yang lainnya anak muda. Supaya kalian tahu bahwa hidup itu indah ketika kita punya saudara ya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saling bermusuhan akhirnya, tapi yang dimusuhin cuma Yusuf. Yusuf istimewa ya. Kalau kalian hari ini merasa dikucilkan sendirian, mungkin kalian merasa bahwa nggak ada teman, tetap percaya Yesus adalah sahabat yang sejati. Saudaramu yang ada di dalam rumah, ayo mulai berbaikan dengan mereka. Bangun satu hubungan supaya kau tahu bahwa kau tidak pernah sendirian, masih ada yang namanya keluarga. Anak muda, biasanya anak muda kalau sudah mulai besar, mereka diajak pergi sama orang tua udah gak mau gitu ya. Waktu kecil kemana-mana minta ikut gitu. Nah kalau sudah besar dia gak mau ikut lagi. Tapi ini waktunya untuk mulai melihat bahwa keluarga itu adalah penting. Ya anak muda ya, keluarga itu penting. Jangan mendukakan hati Tuhan dengan mendukakan hati papa mamamu. Ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu, nah bermimpi ya. Ayo mulai tetap punya cita-cita, tetap punya pengharapan. Jangan pupus pengharapan, ayo stop untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Anak muda tetap harus melakukan hal-hal yang benar, punya mimpi yang besar. Karena engkau adalah generasi terakhir yang akan mengubah dunia ini bersama dengan Tuhan. Engkau adalah generasi yang akan berjalan dengan kekuatan roh. Engkau adalah generasi yang harus menyatakan dirimu atas dunia ini bahwa engkau adalah anak-anak kerajaan sorga. Karena firman berkata, katanya kepada mereka, coba dengar mimpi yang kumimpikan ini. Nah, kan dia punya mimpi diceritain gitu ya. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah ingin berkuasa atas kami? Jadi maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena
perkataannya itu. Dia punya mimpi-mimpi yang orang sekelilingnya nggak percaya. Jadi kalau ada orang di sekelilingmu berkata, udahlah nggak usah bermimpi, ini kondisi apa? Ini kondisi kegelapan, ini kondisi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Anak muda saya mau katakan sejak masa muda tetap punya pengharapan, tetap punya mimpi, tetap punya cita-cita. Dan kalau punya cita-cita bukan hanya punya mimpi saja, harus bangun dari tidurmu. Harus mulai lakukan sesuatu sejak masa mudamu, katakan amin ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, ini mimpi toh orang ini tukang mimpi ya. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya, perhatikan ayat ini, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ayahnya percaya, menyimpan dalam hatinya. Sekalipun Yusuf itu anak nomor 11, tapi dia dapat mimpi, dia punya cita-cita dan ayahnya percaya. Kalau ayah di bumi saja percaya kepada mimpi anak-anaknya dan berusaha untuk mendukung mereka, anak muda, percayakah kalian bahwa mimpi-mimpimu itu ada di hatinya Tuhan. Sekalipun mungkin dari kecil sampai besar, nanti besar lagi. Mimpinya itu cita-citanya bisa berubah. Waktu kecil mau jadi dokter, besar dikit mau jadi hakim, besar lagi sedikit mau jadi pendeta gitu ya. Enggak apa-apa, yang terpenting kau harus percaya kalau orang di sekelilingmu tidak bisa mendukung, Tuhan tetap adalah pendukung yang utama, amin. Nah, nanti baca sendiri di rumah ya, kelanjutannya ketika dia mulai bermimpi, dia punya cita-cita, apakah langsung terjadi besoknya dia langsung menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya, atas semua orang di sekelilingnya? Enggak, dia mulai melewati satu perjalanan hidupnya yang dia tidak pernah berpikir itu bicara tentang kegelapan, itu bicara tentang penolakan, itu bicara tentang gimana dia dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan saudara-saudaranya berusaha untuk membunuh dia. Tapi ada saudara yang namanya Ruben, itu berusaha menyelamatkan dia. Akhirnya tidak jadi dibunuh, dia dibuang ke sumur. Tapi kemudian dia diambil lagi, dijual kepada Ismail. Dan ternyata dia dijual 2 kali kepada Ismail, kemudian dijual lagi kepada Potifar. Nah, sedih loh hidupnya. Dia dijual padahal di dalam rumahnya dia kesayangan bapaknya. Akhirnya ketika dia dijual di rumah Potifar, kita tahu semua, anak muda yang sering baca Alkitab pasti ngerti ya, yang sering baca Alkitab, Yusuf itu disertai Tuhan. Nah, orang-orang yang punya pengharapan, punya semangat masa depan, punya pengharapan dan semangat untuk melihat bahwa ke depan ini segala sesuatu yang tidak mungkin, itu mungkin karena Tuhan sudah menyediakan. Orang-orang seperti itu akan berjalan dalam penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu yang mewujudkan mimpinya itu adalah Tuhan. Ayo anak muda, jangan pernah kehilangan waktu berdoamu. Jangan pernah kehilangan waktu baca Alkitab. Karena di sini semuanya adalah janji Tuhan untuk hidupmu. Supaya engkau tidak kehilangan arah. Karena ini masa di mana semua orang sudah sulit sekali bergerak bebas. Ini waktunya anak-anak muda luangkan banyak waktu. Mungkin kau bilang kami kan bukan pendeta Bu Valen. Kita kan juga bukan orang yang aktif di gereja. Enggak penting lu aktif apa enggak di gereja. Yang penting kamu punya waktu untuk baca Alkitab. Punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika kau sejak masa muda bergaul intim dengan Tuhan. Maka kau akan lihat bahkan mimpi yang lebih besar dari apa yang kau mimpikan. Itu Tuhan berikan kepadamu. Alkitab mencatat di kitab Ayub, ternyata Ayub itu adalah orang yang sejak masa remajanya, bukan masa muda loh. Saya dapatkan ayat itu. Sejak masa remajanya bergaul akrab dengan Allah. Nah, sehingga ketika ada pencobaan, ada ujian datang dalam hidupnya, tetap yang namanya Ayub itu memenangkan pertempuran ini. Nah, kalian juga akan
memenangkan pertempuran ini? Yusuf memenangkannya. Tapi coba perhatikan ketika dia ada di rumah Potifar, dia difitnah juga padahal dia disertai Tuhan. Nah kemudian apa yang terjadi? Dia masuk penjara. Apa masuk penjara berarti endingnya selesai? Enggak. Di sana Tuhan juga menyertai dia. Banyak hal yang ajaib. Dia bisa mengartikan mimpi. Kan aneh, Yusuf ini manusia biasa, orang biasa, tidak dikatakan dia seorang nabi. Tapi dia bisa mengartikan mimpi dari juru minuman yang dipenjara karena salah gitu kepada raja. Coba, apakah ini hal yang baik? Enggak, ini hal yang buruk gitu ya. Tapi di sana dia dapat yang namanya favor, dapat anugerah. Satu saat juru minuman itu selamat dan keluar dari penjara. Dan dia ingat Yusuf, dia beritahukan kepada Firaun. Singkat cerita dari seluruh perjalanan ini, siapa yang atur? Tuhan. Kelihatannya tidak baik. Tetapi Tuhan mengatur hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat di area yang kita anggap tidak baik. Ya, jadi hari ini sebenarnya Tante Valen, Ibu Valen pengen bawa kalian cuman untuk coba renungkan, hari-hari ini masihkah ada pengharapan? Saya kepengen ngerjain apa? Saya pengen jadi seperti ini. Anak muda jangan kehilangan yang namanya mimpi-mimpi, jangan kehilangan yang namanya sesuatu yang disebut cita-citamu. Sekalipun keadaan ini tidak memungkinkan. Yang sudah mau menikah jangan bilang pandemi corona nggak bisa menikah. Oh tambah murah menikahnya, nggak usah ngundang-ngundang orang kan selesai gitu ya. Nah, gampang kan gitu ya. Nah yang pertama tipsnya adalah tetap berdoa ya. Yang kedua tetap baca firman, dengarkan firman. Yang ketiga terus bergaul dengan Tuhan sehingga mimpi-mimpimu itu semakin besar semakin besar. Yang keempat sabar menanti mimpi itu jadi kenyataan. Yang kelima tetap percaya bahwa setiap perjalanan hidupmu sejak masa remajamu, sejak masa mudamu ada Tuhan di sana yang mengatur. Oleh sebab itu jangan khawatir tentang apapun yang terjadi, bagaimana situasi keluargamu hari-hari ini, tetap berkata bahwa rancangan Tuhan dalam hidupku ada rancangan yang penuh dengan pengharapan, damai sejahtera, sesuatu yang dahsyat, yang ajaib pasti terjadi dalam hidupku. Setuju katakan amin. Ayo semua sekarang pejamkan mata, kita berdoa sebentar ya. Ayo semua pejamkan mata, yang mendengar firman ini pejamkan mata, kita berdoa. Bapa terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa kuasa roh-Mu ada di tempat di mana kami ada saat ini menjamah kami. Kalau hari-hari ini sebagai anak-anak muda kami merasa tertekan dalam situasi yang tidak pernah kami pikirkan. Tapi hari ini kami mau tetap berkata kami punya Yesus yang luar biasa. Kami punya Bapa yang hebat, kami punya sahabat yang setia. Dan kami akan melihat ketika kegelapan ini berlalu dari kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kami akan sampai kepada tujuan yang ajaib bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan, berikan kami terus Tuhan kemampuan untuk kami bergaul erat dengan Engkau. Sehingga kami tumbuh menjadi generasi-generasi yang bertumbuh menjadi dewasa. Penuh dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Dan memenangkan pertempuran ini sejak masa muda kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, bersukacita dalam Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada menampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kami kekuatan, haleluya, haleluya. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kami kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah online di Gocha United YouTube channel. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah online kami di minggu-minggu berikutnya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengikuti di Instagram kami dan fanpage Facebook. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.